Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Halo bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, wedas, pop art, portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0895 1294 8884. Terima kasih. Cuy, pada tahu belum tentang Anchor? Anchor? Sini deh, Ideal kasih tahu. Jadi gini, Anchor itu aplikasi yang bisa kita pakai untuk memproduksi konten podcast. Anchor juga udah nyediain fasilitas distribusinya loh, dan lengkap. Nanti konten podcast kamu bisa diakses di berbagai platform. Contohnya itu kayak Spotify, terus Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform lainnya yang gak mungkin Ideal sebut satu-satu. Terus ini nih yang lebih menarik, kamu bakalan cuan dengan terima iklan dari podcast. Mantap kan? Ayo tunggu apa lagi? Buruan download aplikasinya. Eits, jangan lupa share ke teman-temanmu juga ya. Oke. Oke, nah jadi pendengar podcast Ideal kapanpun dimanapun berada, kali ini konten podcast Ideal itu ada bintang tamunya. Akhirnya kita kedatangan bintang tamu lagi nih. Udah sekian lama nih podcast Ideal selalu obrolannya tuh cuman sama Ideal aja. Nah jadi kali ini kita kedatangan tamu dari mana ya kira-kira? Oke, nah kita kenalan dulu deh sama Miftahul Jannah. Nah, jadi Miftahul Jannah ini adalah murid Ideal yang belajar bahasa Jerman di sekolah. Nah, kebetulan Miftahul Jannah terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa workshop membuat film dengan hanya menggunakan Android. Nah dari situ kan menarik nih, kok bisa ya buat film tapi cuman pakai Android gitu. Nah kita kenalan dulu deh sama Miftahul Jannah. Siapa namanya? Udah tahu ya siapa namanya ya, Miftahul Jannah. Terus kesehariannya seperti apa, belajar di sekolah itu di jurusan apa, hobinya apa, mungkin ya. Nanti Ideal akan minta Miftahul Jannah memperkenalkan diri dengan bahasa Jerman, terus baru menjelaskan dalam bahasa Indonesia gitu. Nah jadi ini semoga bisa memotivasi juga teman-teman pendengar podcast Ideal kapanpun dimanapun berada untuk ikut bisa menguasai salah satu bahasa asing gitu. Karena ketika kita bisa salah satu bahasa asing itu pastinya keren loh teman-teman pendengar podcast Ideal. Kenapa? Karena kita kayak punya satu bahasa yang kita bisa berkomunikasi loh dengan orang-orang dari negara asal bahasa yang kita pelajari itu. Nah itu sesuatu yang unik pastinya ya. Oke. Baik, halo Miftahul Jannah. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Und du? Es geht mir gut auch. Und vielleicht du kannst ein Vorstellen machen, bitte? Okay, danke schön. Hallo, ich heiße Miftahul Jannah. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Aceh. Ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe an der
SMK1 Schule in Banda Aceh. Ich bin 12. Klasse Buhaltung. Mein Hobby ist Lesen und Freizeit vielleicht die Filme schauen und Musik hören. So, wah, bahasa Jermannya udah lancar kali nih ya, Miftah ya. Emang udah berapa lama sih belajar bahasa Jerman? Ya, sejak saya kelas 10 saya sudah belajar bahasa Jerman. Saya sangat tertarik belajar bahasa Jerman, dan guru-guru bahasa Jerman pun saya sangat tertarik belajar bahasa Jerman. Seperti yang sudah Ideal katakan, tadi kita bisa menguasai satu bahasa asing itu keren gitu, dan saya sangat tertarik walaupun di sekolah saya itu ada bahasa asing lain, tapi saya lebih emang tertarik ke negara Eropa gitu. Oke, nah jadi berarti dari kelas 10 udah belajar bahasa Jerman. Pastinya sekarang Miftah sudah di kelas 12. Berarti sudah lumayan lama juga ya belajar bahasa Jermannya. Udah 3 tahun gitu. Makanya selancar itu teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Jadi ada prosesnya, nggak bisa sehari belajar harus maunya tuh harus langsung lancar kayak Miftah. Rupanya Miftah belajar bahasa Jermannya itu udah 3 tahun loh, dan 3 tahun itu nggak sebentar gitu ya. Oke, dan tertarik dengan bahasa-bahasa di Eropa. Emang di sekolahnya Miftah itu ada berapa bahasa asing sih yang ditawarkan? Ya, yang pertama yang pastinya itu bahasa Inggris, dan kemudian bahasa Jepang. Ada juga bahasa Prancis, tapi bahasa Prancis tidak, gurunya mungkin kami kekurangan tenaga kerja untuk yang mengajarkan bahasa Prancis, dan kami di sini yang aktif itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Saya kurang tertarik sama bahasa Jepang awalnya sih, karena pikiran saya tuh terlalu bisa dibilang terlalu kuno, karena Jepang dulu pernah menjajah Indonesia, dan saya pikir saya nggak suka gitu. Tetapi sekarang sesudah saya suka nonton gitu, saya udah tertarik gitu. Yang namanya bahasa asing, saya tertarik belajar apapun bahasanya. Dan seperti yang Bruder sampaikan, seperti yang Bruder sampaikan tadi, dengan kita bisa bahasa asing, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Jadi kita tidak hanya bisa berbahasa Indonesia saja, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri. Oke, nah jadi menarik nih. Nggak tertarik dengan bahasa Jepang karena kita pernah dijajah oleh orang Jepang. Ini pemikiran kuno dari Miftahul Janah, mungkin katakanlah 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin ya. Nah jadi awalnya Miftah berarti tidak suka dengan bahasa Jepang hanya karena Jepang pernah menjajah Indonesia gitu ya. Nggak tahu aja. Kayak ada dendam gitu ya sama bahasa Jepang, sama negara Jepang karena pernah ngejajah kita gitu ya, mungkin gitu ya. Oke, nah menarik sih ini sesuatu yang menarik dan juga lucu sebenarnya gitu ya. Tapi setelah nonton film Jepang, setelah banyak tahu berbagai informasi tentang Jepang, jadinya malahan mungkin sudah mulai tertarik juga untuk belajar ya. Nah itu bagus juga sebenarnya ya, karena kita belajar suatu bahasa dari suatu negara itu tidak serta-merta kayak kita harus menjadi bagian dari satu golongan tersebut lah gitu. Misalnya nih, karena kebanyakan orang punya pemikiran atau mindset,
wah belajar bahasa kafir nanti jadi kafir. Pernah nggak sih ngedengar orang bilang kayak gitu, Miftah? Ya, sejujurnya sih. Sejujurnya gitu ya, kayak judul lagu gitu ya. Pernah juga my grandma. Oke. Nenek saya tuh pernah bilang, buat apa belajar bahasa ini itu, kenapa tidak bahasa Aceh, bahasa Indonesia aja udah cukup gitu. Tapi seperti tadi pikiran saya tuh maunya saya bisa berkomunikasi loh sama banyak orang gitu, tidak hanya sama yang di Aceh, tidak hanya sama yang di Indonesia, tapi di luar sana saya bisa berkomunikasi dan bisa saling sharing gitu. Betul. Jadi nggak cuman di situ-situ aja kita. Oke, nah berarti dapat ya maksudnya itu, poinnya itu bahwa tujuan kita belajar bahasa ya tahu banyak informasi tentang negara tersebut, budaya, pendidikan gitu kan. Terus paling pentingnya lagi ya kita bisa berkomunikasi dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan atau negara tersebut, kita sudah punya kemampuan berbahasanya gitu ya. Oke, nah sebenarnya tujuan Aidil ngajak salah satu murid Aidil untuk recording podcast kali ini adalah ada yang menarik nih. Kenapa? Karena siswa Aidil ini kayaknya sebelumnya sudah Aidil sampaikan tadi. Miftahul Jannah ini terpilih sebagai salah satu siswi dari sekolah PAS yang memperoleh kesempatan atau beasiswa untuk mengikuti satu workshop film dengan judul Einblick durch Schlüsselloch. Nah, apa sih itu? Apa sih artinya ya? Nah, jadi artinya itu mengintip lewat lubang kunci. Nah, ini menarik nih, karena workshopnya itu memang langsung disampaikan atau diberi materi oleh seorang yang memang sudah expert di bidang perfilman. Nah, mereka itu adalah pendiri dari Global Film dari London. Terus mereka menyelenggarakan workshop ini secara daring pastinya, karena mengingat kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi kegiatan ini masih dilaksanakan secara daring. Nah, menariknya ini pesertanya itu nggak cuma dari Indonesia loh, karena pesertanya itu dari selain dari Indonesia, pesertanya itu dari Korea, Vietnam, Prancis, dan Jerman pastinya. Nah, ini menarik nih, kita bakalan kepoin lagi ke Miftah tentang program workshop ini. Yang pastinya Miftah ini pengalaman keberapa nih, atau misalnya kenapa tertarik untuk ikutan, terus prosesnya gimana nih, kita tanya-tanya nih sama Miftah ya, karena ini menarik nih untuk pendengar podcast Aidil. Ketika kita belajar bahasa itu nggak hanya sebatas belajar bahasa udah gitu, tapi banyak kegiatan yang menarik untuk diikuti dengan syarat bahasa pastinya. Sekarang Aidil mau tanya-tanya dulu nih sama Bruder mau tanya-tanya dulu nih sama Miftah, kalau ini workshopnya gimana sih? Awal dapat informasinya dari mana sih, Miftah? Jadi pertama tuh saya dapat informasi dari guru saya, dari Bruder, yang tentunya Bruder juga dapat informasi dari pihak PAS. Nah, jadi pertamanya kami disuruh buat video perkenalan diri dalam bahasa Jerman dengan minimal 30 detik, dan di situ saya sangat tertarik mengikutinya karena pertama kawan-kawan saya tuh udah pernah ikut workshop ini itu, jadi saya kayak ketinggalan gitu kan. Jadi ya saya buat video dan di situ berpasrah lah akan ikut terpilih nggak gitu, karena saingannya tuh banyak, dari Indonesia tuh banyak yang mendaftar sebagai calon peserta workshop, dan ternyata saya terpilih, dan dengan kawan saya juga yang dari SMK 1, kami berdua terpilih sebagai penerima beasiswa workshop ini.
Dan pada awalnya saya ikut selain itu saya juga ikut workshop ini tertarik karena di sini tentang pembuatan sebuah film. Saya itu seperti yang saya bilang, hobi saya suka nonton gitu ya. Jadi nggak nonton aja, tapi mau tahu gitu proses pembuatan sebuah film itu gimana sih gitu. Jadi jadi tertariknya itu karena mau tahu gitu apa aja yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan sebuah film, apa aja gitu yang kita perlukan gitu ya. Kemudian bagaimana gitu bagaimana caranya biar sebuah film itu menarik untuk ditonton. Oke. Berarti ada kayak siklus juga gitu ya. Jadi mulai dari proses pertama pembuatan film sampai akhir bisa disajikan lah atau ditampilkan ke para penonton pastinya. Nah, untuk bisa terus Bruder sebenarnya penasaran gimana perasaan Miftah ketika pertama kali dengar pengumuman kalau Miftah itu terpilih sebagai salah satu peserta, dan juga kebayang nggak sih atau udah berharap kepilih atau gimana sih? Ya pas sudah tahu kepilih gitu ya senang kali gitu. Dan pas pengumuman itu kami kiranya cuman beberapa orang gitu, makanya kami bisa lulus lah dengan mudah nih. Dan ternyata saya tidak baca betul-betul email yang dikirimkan dari pihak PAS. Ternyata emang banyak sekali yang mendaftar dan pihak PAS pun kesulitan untuk memilihnya, dan saya sangat bangga bisa terpilih gitu. Dan berarti ini suatu pencapaian yang besar ya untuk Miftah selama sekolah di SMK Negeri 1 Banda Aceh pastinya ya. Terus Miftah juga sudah melewati beberapa kali pertemuan workshop dan diajarkan mulai dari awal. Emang dari pertemuan pertama sampai pertemuan kesekian, ini sekarang udah pertemuan keberapa? Keempat. Nah, jadi sudah ke pertemuan keempat. Kira-kira dari 4 pertemuan itu, mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Miftah belajar apa aja sih? Terus merasa sudah upgrade skillnya itu di bidang apa aja sih? Nah, coba bisa diceritakan ke teman-teman podcast Ideal. Ya, jadi kami ini udah melalui 4 pertemuan. Jadi di pertemuan habis memori. Oke, lanjut. Jadi saya udah mengikuti 4 pertemuan dalam workshop ini. Kebetulan pada waktu pertemuan pertama internet saya itu kurang bagus, jadi juga saya tidak bisa mendengar dengan baik sampai Bruder Ideal harus repot dihubungi langsung oleh pihak PAS untuk memberikan fasilitas lah atau bantu siswinya ini udah lulus beasiswa, terus apalah istilahnya ya, kayak sayang aja gitu kan, workshopnya ini memang workshopnya bagus banget untuk diikuti. Nah, jadi itu pengalaman yang gimana ya bilangnya ya, yang nggak bisa dilupakan juga ya Miftah ya. Oke. Terus di pertemuan selanjutnya itu gimana? Jadi sebelumnya di pertemuan pertama itu kami dibagi partner. Kebetulan saya itu mendapat partner dari Vietnam. Dari Vietnam, oke. Jadi dari workshop ini kami itu saling mengirim surat, tapi tidak dalam bentuk tulisan. Kami mengirim surat dalam bentuk sebuah video. Wah, menarik ini, ngirim surat dalam bentuk video, gimana sih?
Ya, jadi di pertemuan pertama kami itu diajarkan bagaimana cara mengambil sebuah video dengan baik dan benar, yang seperti misalnya kita harus menentukan titik fokus gitu. Ya. Kemudian biasa kan kita tremor gitu kan. Iya. Jadi tremor tuh kayak apa ya? Kayak goyang gitu ya pas megang kamera atau handphone ya, oke. Jadi bisa menggunakan meletakkan sebuah benda di bawah handphone gitu, biar yang nggak goyang HP-nya itu. Dan kemudian di workshop ini tiap-tiap pertemuan kami diberi tugas House of Gaber gitu, dan tugasnya itu ya membuat video kepada partnernya kami. Iya. Dan di video pertama itu kami memperkenalkan diri kepada partner, memberitahu tentang hal-hal apa saja yang kami suka kepada partner kami. Dan kemudian di pertemuan kedua, kami diajarkan cara mengambil video dari jarak terdekat, jarak menengah, jarak dekat, dan jarak terjauh. Jadi bagaimana mengambil video itu ya bisa kita lihat lah di film-film, biasanya jauh gitu, dan kemudian udah di zoom ya gitulah contohnya kan. Dan di situ di pertemuan kedua kami diberi tugas lagi membuat video kepada partner dengan judulnya The World Order Zoo House. Artinya itu dunia atau rumah. Jadi kami bercerita tentang dunia, misalnya apa itu dunia, atau tentang rumah, apa aja yang di rumah kita keseharian, misalnya di rumah kita bisa menceritakan tentang keseharian kita. Dan saya sangat tertarik gitu sama partner saya ini. Dia ini pandai kali mengedit video seperti saya. Oke, tunggu dulu Miftah, kita bakalan sambung di part kedua. Jadi silakan klik part berikutnya ya teman-teman pendengar podcast Ideal. Sampai jumpa di part kedua. Bosen home decor gitu-gitu aja? Saatnya mengisi ruang Anda dengan produk berkualitas dari Toko Keluarga 2020. Kami menyediakan berbagai produk home decor kerajinan tangan lokal dengan harga yang terjangkau. Atau Anda ingin membeli tudung saji berbahan rotan yang berkualitas? Pastinya di Toko Keluarga 2020 menjamin Anda mendapatkan produk idaman. Mari mampir ke galeri kami di Pusat Kerajinan Rotan Pasar Kedebing, Kemukimanku, Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar. Atau bisa hubungi juga ke nomor admin 0821 60 20 1355. Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.